Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil ma'asyiral muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada sahibud duka, yaitu keluarga daripada almarhumah Ibu Mani binti Nibi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan, juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asman Effendi, yang sama-sama kita hormati para asatidz, para alim ulama. Dalam hal ini Bapak Ustadz Nein, Bapak Ustadz Ade. Beliaulah yang berjuang menegakkan agama di kampung ini. Kita nggak boleh lupain beliau yang ngeberantas buta huruf anak-anak kita yang nggak bisa baca Quran jadi baca Quran. Yang dulu mungkin ada almarhum Ustadz Breno, kita juga nggak boleh lupain, biar bagaimana beliau pun punya jasa kepada kita. Insya Allah kita doakan semoga Ustadz Nain, Ustadz Ade, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan rizkinya, Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Andi, Ustadz Suryadi, Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Ahmad Saifullah, Bapak Kadus Endi, para asatidz lainnya, Bapak RT, Bapak RW, Ketua DPD, dan seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insya Allah kita semua hadir di sini mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kumpul pada malam hari ini di malam yang ketujuh, mengenang kembali daripada almarhumah Ibu Mani binti Nibi yang pernah hidup bersama-sama kita. Kita doakan semoga almarhumah Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahala amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Ini mata udah ngantuk, perut lapar, di depan makanan udah nongkrong. Ya, jamaah juga rada kurang fokus jadinya. Mudah-mudahan dengan kita begini, ya dengerin tausiah, insya Allah akan semakin bercahaya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika telah wafat Bani Adam, anak cucu keturunan Adam, terputus semua amalnya. Jadi yang putus itu apanya? Amalnya. Orang meninggal nggak bisa lagi sholat, orang meninggal nggak bisa lagi puasa, orang meninggal udah nggak bisa lagi
untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti pahalanya nggak bisa dia dapat. Illa min salasin, ada pengecualian, yaitu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ini anak keluarganya mungkin ada peninggalan dari almarhumah, ingin disedekahkan, sedekah jariyah, insya Allah pahalanya mengalir. Amin. Pada malam hari ini ada makanan, ada minuman dan lain sebagainya kumpul di sini, ada pengajian dan lain sebagainya, pahalanya dikhususkan untuk almarhumah, insya Allah sampai. Amin ya rabbal alamin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat. Seorang ibu pasti pernah ngajarin anaknya yang baik. Nah, kamu nanti dalam pergaulan harus punya adab. Orang tua ngajarin. Nah, kamu sama yang tua cium tangannya, hormati yang tua, sayangi yang muda. Ini jangan salah pengertian ya Pak ya. Sayangi yang muda. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Jangan ya. Itu kemarin lagi punya bini 1, bini 2 namanya. Kalau ini maksudnya akhlak dan adab. Pasti orang tua pernah ngajarin. Juga anaknya jadi anak yang soleh, ngedoain kedua orang tuanya, doanya sampai kepada Allah. Allah berikan doanya itu dikabulkan, diberikan pahala buat si mayit. Jadi jangan pernah ragu, apa yang udah kita lakuin ini malam insya Allah sampai. Amin ya rabbal alamin. Karena kita doanya kepada Allah. Allah tuh maha mendengar, Allah itu maha tahu, Allah tuh maha penerima semua doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya. Allah pasti tahu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengijabahinya. Maka jangan pernah ragu kalau kita berdoa. Doain buat almarhumah keluarga kita semuanya, insya Allah sampai. Dan almarhumah yang sudah meninggalkan kita hari ini girang dia hari ini. Baik almarhumah ataupun orang-orang tua kita, nih jamaah yang hadir di sini, orang tuanya pada senang. Kenapa? Karena ketika di dalam doa, walaupun gak disebutkan namanya, sudah dijamak. Orang-orang tua kita dapat abaina wa ummahatina wa ajdadina, sampai engkong nenek kita semuanya dapat. Semuanya dapat, bukan cuman almarhumah doang. Makanya nih hari, alhamdulillah almarhumah yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita semuanya merasa senang ini hari. Amin ya rabbal. Makanya kalau ada acara tahlilan, ada ratipan, jangan pernah males-males, silakan datang. Kenapa? Karena keluarga kita juga dapat. Bukan cuman keluarga almarhumah doang, tapi kita keluarganya dapat, semuanya dapat. Karena doanya udah secara global. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa tahu, dari sini kita bisa yakin bahwa yang namanya kematian itu pasti ada. Betul betul. Nggak peduli siapapun dia, orang tua, anak kecil. Tanpa kita sadari ini sekarang, coba kita sedikit merenung. Kita merenung dulu, perasaan belum lama saya masih kecil, sekarang tahu-tahu udah tua. Ya Pak Kadus Sendi ya. Tahu-tahu rambut udah pada putih, ya Allah. Belum lama anak sekolah SD, sekarang udah kuliah, udah mau lulus, nggak berasa. Seiring berjalannya waktu, semuanya pergi satu persatu. Sahabat yang dulu pernah main gundu atau main di kebun karet untuk diadu, nyari biji karet Pak. Ya, ngalamin dulu ya. Iya, nyari biji karet, diadu itu dipukulin, ya Allah. Zaman dulu masih pada begitu, masih ingusan, main di sawah, ya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terasa masih kecil digendong-gendong sama ayah dan ibu, kadang-kadang diberi susu. Masya Allah, sekarang udah tiada orang tua kita, ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau bukan doa kepadanya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Ini baru namanya anak yang saleh. Dia nggak pernah ngelupain jasa orang tuanya, dia nggak pernah ngelupain jasa guru-gurunya yang pernah mengajar dirinya. Ini namanya anak yang saleh. Jadi anak yang soleh nggak cuma buat orang tua doang. Anak yang soleh juga termasuk dia ingat sama guru-gurunya. Ini namanya keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang hidup di dunia ngumpulin amal. Amal soleh yang kita kumpulin. Karena apa? Ketika seseorang meninggal dunia diikuti oleh 3 hal. 3 perkara. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, kemudian amal-amal ibadahnya, ngikutin dia. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Ya, di sini yatsba'u artinya mengikuti. Bukan kita yang bawa. Kalau kita bawa meninggal dunia, kita pilihin yang bagus-bagus. Tapi ini amal yang ngikutin. Cuman yang jadi masalahnya kadang-kadang ada amalan kita ngikut sama orang lain. Itu yang berabe tuh. Ibarat dia kerja nggak dapat gaji. Nah ini perlu nih kita tahu. 3 ikut sama kita, pulang 2, 1 ngikut. Yang 2 keluarganya sama hartanya, pulang lagi. Yang ngikut amalnya, mau amal jelek, mau amal bagus, ngikut sama dia. Ini jadi masalah nih. Ketika dia masuk di dalam kubur, ditemenin kalau yang bagus mah enak. Kalau yang nemenin jelek, kan kagak enak juga di alam kubur. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini ngumpulin bekal. Kita mau jalan jauh. Taruh kata kita mau ziarah Wali Songo. Biasa bulan Rajab ya pada ziarah. Mau ziarah. Kira-kira kita bisa ngukur jauhnya perjalanan, lamanya perjalanan. Kalau kita sudah tahu jauhnya perjalanan, lamanya perjalanan, kira-kira bekalnya yang kita bawa banyak apa dikit? Masih banyak yang kita bawa. Itu cuman ukuran 1 minggu. Bulak-balik 1 minggu perjalanan ziarah, dia udah bawa duit, udah macem-macem. Belum lagi dia pulang nanti dia bakal beli oleh-oleh. Begitu juga sama orang yang mau menunaikan ibadah umroh, sama. Jadi siapin juga bekalnya tuh buat bulak-baliknya. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapannya luar biasa. Begitu juga kita tahu nanti orang yang meninggal dunia itu perjalanannya luar biasa. Kita nggak tahu sampai berapa lama jauhnya, sampai berapa lama nanti kita tinggal di sana. Sementara luar biasa sekali kesulitan yang dihadapi orang yang meninggal dunia. Makanya hadirin muliakan Allah, orang yang udah meninggal dunia di hari pertama, kedua, terus sampai ke-7 ditahlilin, senang selama 7 hari. Habis setelah 7 hari, coba ada gak di antara kita yang kadang masih ingat sama engkong kita? Kadang banyak yang lupa. Kadang-kadang sekalinya bikin haul tahunan, baru dapat kiriman. Ya Allah, selama setahun kemana? Cuma ngedapetin doa orang yang kalau Jumatan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, kebagiannya di Jumat. Gila Jumat kebagian, dia di sono berebut tuh. Doa kita. Sementara keluarganya lupa. Jadi hadirin muliakan Allah, jangan pernah lupain kita ngedoa para leluhur kita. Doain mereka, wa usulihim wa furu'ihim, biar nyampe ke atas. Biar kita nggak tahu namanya. Ya, wa usulihim wa furu'ihim. Jadi kita minta kepada Allah agar mereka pun diampuni. Mereka senang, mereka girang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada bekal kita hidup di dunia. Banyak orang yang beramal, tapi ketika dia sampai di sana habis amalnya. Ini namanya orang-orang yang rugi. Dia rugi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatu asyatuh bitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa mengikis pahala amal kebaikan. Ini sekarang berada di bulan Rajab. Ini alhamdulillah kita banyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa hablum minallah ataupun dosa hablum minannas. Ya, kenapa? Karena banyak amalan-amalan yang udah kita lakuin kekikis lagi, habis. Ibarat bawa keranjang-keranjang bolong. Kita isi ember, embernya bolong. Ngambil air di ember, tapi pas sampai di rumah kosong. Jadi rugi kita. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 6 perkara ini. Yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalqi. Mereka sibuk dengan aib orang lain, sibuk. Ibadah orang lain dikontenin. Yang begini bid'ah. Kurafat. Wah kacau. Kafir. Orang udah muslim dikafirin.
Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ponten-ponten yang kayak begitu. Padahal bagaimana walaupun dia udah rajin sholat subuh berjamaah di masjid, tiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sibuk dengan amalan ibadah orang lain, habis dia. Biarpun udah rajin dia tahajud, biarpun udah rajin dia zikir tiap harinya, rajin sholat berjamaah dari mulai isya, maghrib, asar, zuhur, semuanya 5 waktu sholat di masjid nggak pernah dia tinggalin, berjamaah dia, tapi dia montenin orang yang saudaranya sendiri masih sholat, dipontenin sama dia, habis amalnya pindah ke saudaranya tadi, bangkrut lagi, sibuk dengan aib orang lain, dicari kesalahannya. Ishtighalu bi'uyubil khalqi. Sementara kata Nabi kita Muhammad, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya dibandingkan sibuk dengan aib orang lain. Beruntung dia. Nanti dia bawa itu amalnya sampai di akhirat, amalnya full. Pahalanya full, nggak kurang dia. Padahal dia rajin ibadahnya. Tapi gara-gara urusan begitu kekikis pahalanya. Kemudian lagi yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, qaswatul qalbi, hatinya keras. Orang yang hatinya keras, Masya Allah, nasihat dia nggak mau dengerin. Dia nggak mau dengerin itu nasihat, dibilangin begini tetap aja begitu. Keras hatinya. Pokoknya berabe nih kalau orang udah hatinya udah keras, udah susah. Ya, biarpun kata dia rajin ibadahnya, hatinya keras, kasih masukan nggak mau dan lain sebagainya, itu namanya qaswatul qalbi. Nauzubillah min dzalik. Karena bahaya. Karena memang hati itu macam-macam bentuknya, kata Al-Imam Al-Ghazali itu macam-macam bentuk hati. Ada hati yang terang, ada hati yang gelap, ada hati yang hitam. Ya Allah, macam-macam. Ada hati yang keras. Ya kalau udah keras udah susah ngebatu ya. Nggak bisa. Dihancurin susah, kudu banyak zikir, zikirnya kudu banyak. Ya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Banyak zikir Allah, Allah, minimal Allah dia sebut. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 hu. Terus dihancurin tuh kerasnya dia punya hati. Oh, Ustaz, zikir hu bid'ah, ada lagi yang bilang begitu tuh, macam-macam baik. Iya. Allahul ladzi la ilaha illa hu. Ada. Allahul ladzi la ilaha illa hu. Al-Qur'an ada. Dan hu termasuk asma Allah. Hu-nya kembali kepada Allah, huwa. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang suka zikir jangan lantas menilai. Ya, yang tidak suka zikir meninggal orang yang zikir. Mau zikir lagi mana selama dia masih menyebut nama Allah, udah. Biarin, dia sedang berusaha untuk memperbaiki dia punya hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahubbud dunya. Dia cinta sama dunia. Orang kalau udah cinta dunia, halal haram udah nggak peduli. Yang penting urusan dunia dia dapat. Yang penting gua untung, bodo amat deh gua mau ini urusannya bagaimana kek. Itu mau urusan dia, yang penting urusan gua mah dapat. Kadang-kadang kan begitu, pintar kode. Ya, ini hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh untuk fasilitas kita ibadah kepada Allah, tapi terlalu cinta kepada dunia, ini berabe. Jangan. Karena apa? Ini segala macam bisa dilakuin sama dia. Dia nggak peduli halal, nggak peduli haram. Udah tabrak aja sama dia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikebut aja dah. Kalau nasinya udah di depan itu. Ya masih ditutupin. Sian yang pada masak. Ya, langsung yang ketiga, udah yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya. Kalau orang udah terlalu cinta sama dunia, maka dia sedikit rasa malu. Qillatul haya, sedikit masalah apa? Rasa malu. Empat, yang keempat. Orang yang udah nggak punya malu, apa juga dilakuin sama dia. Karena terlalu cinta dia sama dunia. Malunya udah hilang. Contoh, orang yang nggak punya malu, zaman sekarang berapa banyak orang yang tidak menutup auratnya. Udah nggak punya malu lagi. Sementara malu itu ukuran iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu bagian daripada iman. Jadi kalau yang malu, yang pantas kita malu, malu kepada Allah. Ya Allah, saya malu nih. Hari ini aurat saya terbuka. Yang perempuan ngebuka auratnya. Yang laki-laki juga sama. Yuk tutup, batasannya kita sudah tahu. Laki-laki dari mulai pusar sampai dengkul, tutup. Mau telanjang ininya nggak apa-apa. Yang penting aurat itu minimalnya. Batasan minimalnya. Begitu juga dengan perempuan.
Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit dia punya rasa malu. Kalau malunya sudah mulai hilang sedikit-sedikit, Masya Allah, habis sudah. Hadirin muliakan Allah. Kemudian yang kelima, watulul amal, panjang amal, angan-angan. Ini termasuk yang mengikis daripada pahala amal kebaikan kita. Tulul amal, orang yang panjang angan-angannya. Pengen masuk surga, tapi dia nggak mau tambahin lagi ibadahnya, semakin kualitasnya nggak ditambah. Udah sholat begitu-begitu aja, nggak diperiksa lagi dia punya bacaan. Yuk belajar lagi kita baca Quran kita, yuk rapihin lagi. Mungkin ada yang salah, yuk koreksi lagi, buka-buka lagi. Kemudian lagi kita sholat, oh iya ilmu sholat saya belum benar, belajar lagi. Kadang-kadang kan kita ikut-ikutan, Pak. Sholat kadang-kadang suka ikut-ikutan, gayanya udah kayak di TV. Udah ikut-ikutan, udah campur-campur tuh kita tuh. Yang mazhabnya udah macam-macam. Padahal mazhab Syafi'i gimana? Aturan menurut mazhab Syafi'i sholatnya seperti apa? Ikutin seperti itu. Kita ngikutin guru-guru kita ke atas. Guru kita mazhab Syafi'i, ikutin mazhab Syafi'i. Jangan kadang-kadang ikut, karena apalagi sekarang di Google, di YouTube itu banyak. Ya, kadang-kadang kita campur-campur tuh, kita nggak tahu yang mana nih. Ntar sampai di sono benderanya bingung kita. Sampai di akhirat kita pakai benderanya siapa? Walaupun semuanya tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walaupun benderanya nanti di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada bombolnya nanti. Ada rombongannya nanti yang ikut ke situ. Oh, ini rombongannya mazhab Imam Syafi'i ngikut ke sini. Ini rombongannya mazhab Hanafi ikut ke sini. Ini rombongannya mazhab Imam Am-Maliki ikut ke sini. Rombongannya Imam Ahmad Al-Hambali ikut kemari. Ada rombongannya, kita nggak punya mazhab, bagaimana ceritanya? Ikut rombongan siapa? Repot nanti di sana. Karena nanti yang di surga itu wasiqah. Ya, nanti masuk ke dalam surga itu rombongan semuanya, nggak ada yang satu-satu, nggak ada. Ada rombongannya. Oh, rombongannya ini mazhab Syafi'i ini. Atau yang torekot Qadiriyah Naksabandiyah. Oh, torekot Asyaziliyah. Oh, torekot ini, torekot itu, Alawiyah dan lain sebagainya. Ada rombongannya nanti. Jadi nggak ada yang masuk surga sendiri, nggak ada. Semuanya punya rombongan. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita koreksi lagi. Ya, tulul amal, orang yang panjang angan-angannya pengen surga tapi dia ibadahnya berantakan. Kenapa? Dia nggak mau belajar lagi, salatnya nggak mau belajar lagi, puasa dia nggak belajar lagi. Mungkin kalau bacaan kita masih bisa hafalin, tapi ilmunya yang susah. Ilmunya yang susah. Salat seperti apa, imam bagaimana, berdirinya seperti apa, menghadap kiblat seperti apa, ketika angkat tangan di mana sunnah-sunnahnya ngangkat tangan ketika kita sholat. Kita harus tahu, oh ini sunnah, ini rukun, ini sunnah, harus tahu. Ketika kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, ya itu sunnah. Yang wajib mana, angkat tangannya apa takbirnya, harus tahu. Allahu Akbar, oh yang rukun takbirnya, kauliyahnya, rukun kauliyah, ngangkat tangannya adalah sunnah. Kadang-kadang kita kebalik. Kita sholat Allahu Akbar, kadang-kadang suaranya nggak kedengeran, cuma ngangkat tangannya doang. Padahal yang rukun suaranya. Bagaimana tuh? Suara harus terdengar sampai telinganya. Itu aturan fikihnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar, rukunnya. Kadang-kadang kita sholat takbir malu, ngangkat tangannya doang paling lebar, suaranya kedengeran. Tangan aja yang diangkat, ya Allah, suaranya nggak kedengeran. Minimal terdengar oh telinganya dia sendiri. Jadi kita tahu tuh ilmunya. Ya jangan pengen surga, dia ibadah tapi tanpa ilmu. Mardudatun la yuqbalu. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, angkat tangan itu sunnah. Kapan lagi angkat tangan? Ruku, angkat tangan. Kapan lagi kita mau angkat tangan? Sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Kapan lagi? Ada 4 ya menurut di dalam kitab fikih. Itu ada 4 tempat di mana kita mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika kita ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun setelah tasyahud awal. Jadi nggak setiap habis sujud bangun ngangkat tangan, enggak. Habis tasyahud ngangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi kan perlu ada ilmunya kita. Ibadah kita tuh jangan kita panjang angan-angan tapi usaha nggak ada. Ada orang pengen kaya nggak mau kerja, pengen nikah tapi nggak punya perempuannya. Itu loh amal namanya, susah. Panjang angan-angan, kudu ada ikhtiar, jalan, ada usaha. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang bisa mengikis amal kita. Ya, tulul amal. Kemudian yang keenam, wa zulmun la yantahi. Yaitu kezaliman yang enggak ada habis-habisnya. Contohnya apa? Contohnya nipu.
atau bohong. Orang sekali bohong, besok bohong lagi. Buat apa? Nutupin kebohongan yang pertama. Itu namanya kezoliman yang ada habis-habisnya. Atau hal-hal yang lain bisa. Jadi gini yuk, mari kita koreksi diri kita di bulan Rajab ini, Masya Allah. Bulan yang penuh rahmat, bulan magfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Rajaba syahrullah, wa sya'bana syahri, wa ramadana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk di bulan ini Allah lagi bazar nih, bazar magfirah, mohon ampun ya Allah, dosa saya banyak nih. Yuk perbaiki lagi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan kita, segala kehilapan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la mina wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir khususan ila ruhi almarhumah Ibu Mani binti Nibi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Demikianlah penceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmah bagi kita sekalian mendengarkan.